anak-anakku semua, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi melanjutkan pembelajaran kita di belajar komputer. Nah, namun sebelum Ibu mulai pembelajaran, alangkah baiknya anak-anakku semua kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Ibu harap anak-anakku semua berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk anak-anakku. Jadi hari ini kita akan kembali membahas masih di bab perakitan komputer. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama mampu menjelaskan pengertian perangkat input, apa itu perangkat input, dan yang kedua mampu menguraikan jenis-jenis perangkat input yang ada pada komputer, dan yang ketiga selain menyebutkan jenis-jenisnya atau menyebutkan namanya, anak-anakku mampu nanti menjelaskan fungsi dari perangkat input komputer tersebut. Ya. Nah, mungkin anak-anakku pernah mendengar apa sih itu perangkat input, yang bagaimana sih alat-alat perangkat input? Ya, seperti yang kita bahas minggu lalu, ya pembahasan minggu lalu atau sebelumnya itu tentang komponen komputer ya. Ya, komponen komputer itu terbagi atas 3, ada yang disebut dengan hardware, software, dan firmware. Nah, kita minggu lalu yang sudah bahas yang pertama itu tentang hardware, apa itu hardware, software, dan firmware. Yang dimana hardware itu terdiri dari perangkat input, perangkat proses, ada yang juga perangkat output, dan media penyimpanan. Nah, kita akan membahas pada hari ini kita akan membahas tentang perangkat input. Nah, anak-anakku silahkan perhatikan gambar yang ada di layar anak-anakku semua. Ya, mungkin alat-alat ini sudah tidak asing bagi kalian yang biasa bermain komputer atau laptop di rumah, ataukah yang pernah bermain atau melihat alat-alat tersebut. Ya, ada yang sudah tahu namanya, ada yang mungkin sudah hafal fungsinya atau sudah tahu fungsinya untuk apa. Nah, nanti kita akan bahas alat-alat berikut ini. Nah, bagi yang belum tahu atau belum bisa mengidentifikasi alat-alat berikut ini, ya, nanti setelah pembelajaran ini Ibu harap semuanya bisa mengidentifikasi atau mengenali alat-alat komputer berikut ini, yang dimana alat ini disebut dengan input device komputer ya. Ya, Ibu kembali menampilkan materi yang sudah minggu lalu Ibu berikan ya. Nah, ini bagian daripada diagram komputer yang dimana kita bahas minggu lalu itu tentang firmware ya, tentang firmware, dimana bagian-bagian daripada firmware itu atau perangkat keras itu ada yang berfungsi sebagai perangkat masukan, perangkat proses, perangkat keluaran, dan media penyimpanan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas dulu tentang perangkat input atau perangkat masukan ya. Ya, seperti anak-anakku coba perhatikan gambar perangkat personal komputer berikut ini. Ya, ini ada perangkat input ya. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 9 ya, sorry, ada 9 perangkat ya. Oke, sudah diperhatikan? Nah, Ibu mau kalian sambil menampilkan sambil menyimak video ini, kira-kira yang tadi gambar tadi itu di antara gambar tadi itu coba kalian tuliskan atau sebutkan perangkat apa saja yang ada pada gambar tersebut ya, yang ada pada gambar tersebut. Coba kalian tulis saja dulu ya, kira-kira apa yang kalian tebak itu benar atau tidak ya.
Ya, anak-anakku semua, tadi sudah ada yang menebak gambarnya, alat nama-nama alat tersebut. Ya, jadi alat-alat tersebut itu adalah alat-alat yang disebut dengan alat output, alat input ya, alat input dari perangkat komputer. Nah, mungkin ada tentang perangkat input atau alat input itu. Apa sih alat input itu? Jadi alat input itu atau perangkat input yang ada pada komputer adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data-data dan memberikan perintah pada komputer untuk digunakan pada proses lanjut. Jadi fungsinya alat-alat input ini adalah alat masukan yang berfungsi untuk memasukkan data-data ya. Contoh mikrofon ya, itu fungsinya kan memasukkan suara ya di dalam komputer. Nah, sekarang coba kita identifikasi satu persatu dari alat-alat input tersebut ya. Nah, yang pertama ada banyak keyboard ya, yaitu papan kunci ya. Nah, keyboard ini adalah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol lainnya pada komputer ya. Jadi kenapa dikatakan perangkat input? Jadi karena ini fungsinya memasukkan atau menginput data-data ya, apakah itu berupa huruf, karakter ataukah angka-angka ya, maupun fungsi-fungsi lainnya. Nah, terus ini ada perangkat selanjutnya atau alat selanjutnya, itu yang biasa disebut dengan mouse ya. Nah, mouse ini digunakan sebagai alat untuk menunjuk dan menjalankan perintah pada menu yang tampak pada layar monitor dan juga berfungsi sebagai perintah praktis dan cepat dibanding keyboard. Ya, biasanya kalau mouse ini tidak berfungsi, ada alternatifnya bisa dilakukan di keyboard ya. Ya, itu ada salah satunya, bisa kalau misalnya tidak berfungsi drag-nya untuk menunjuk atau memerintah menjalankan perintah pada mouse, yaitu bisa dialternatif dengan menggunakan keyboard, tapi lebih praktis menggunakan mouse. Ya, itulah tadi pembahasan kita tentang perangkat input. Jadi tadi Ibu sudah sebutkan beberapa alat-alat input yang ada pada gambar yang kalian tadi simak. Nah, sekarang evaluasi untuk anak-anakku semua, atau ada tugas. Coba yang minggu lalu sudah diberikan kelompok, kalian menuliskan atau mendiskusikan tentang jenis dan fungsi secara rinci dari perangkat input tersebut ya, menuliskan ya. Ya, terus yang kedua, tuliskan contoh perangkat input beserta fungsinya selain dari yang telah dijelaskan ya. Mungkin ada tadi beberapa alat input yang belum Ibu jelaskan. Ya, kalian bisa mencari fungsi dan menuliskan perangkat input tersebut ya. Oke, untuk hari ini pertemuan pembelajaran kita tentang perangkat input ini cukup sampai hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali di perangkat output ya, perangkat output selanjutnya. Oke, terima kasih untuk anak-anakku semua atas segala perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih. Ya, sampai ketemu. Kasih. Ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.